Pengurus Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia (APWI) Provinsi Sumatera Selatan mengadakan silaturahmi ke Balai Diklat Keagamaan Palembang. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar rapat persiapan menyambut kedatangan tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara penutupan pelatihan penguatan potensi penghulu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Balai Diklat Keagamaan Palembang sukses digelar secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di acara Berita LTV Sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Nanda Kamtari akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama, dalam sebuah acara bimbingan teknis kehumasan yang bertajuk Strategi Kehumasan di Era Digital dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik pada Jumat 11 Oktober 2024, Kepala Balitbang dan Diklat Suyitno menyampaikan pandangannya tentang keberadaan humas. Bimbingan teknis kehumasan yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Padang, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno menjelaskan posisi humas bisa dibilang antara penting dan tidak penting. Setiap pegawai sebenarnya dapat berperan sebagai humas tanpa harus menduduki jabatan resmi. Ia menekankan bahwa di era 5.0, pembicaraan tidak hanya berfokus pada bidang keilmuan, melainkan pada kompetensi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, bukan hanya melalui jalur akademik. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kemenak, M. Arskar Salim menekankan humas harus profesional dan punya skill karena memiliki tugas penting sebagai public relation dan communication. Di era digital, peran humas menjadi semakin vital dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Informasi yang disampaikan dapat menginspirasi. Ada sesuatu di luar sana oleh pihak lain yang memberitakan sesuatu yang ada kaitannya relevansinya dengan pekerjaan tupoksi kita, itu kita kapitalisasi. Erwan sebagai pembina apel pagi di Balai Diklat Keagamaan Palembang menyampaikan pesan tentang pentingnya mensyukuri dan mengingat kembali perjuangan sebelum mendapatkan pekerjaan agar tetap semangat dalam bekerja. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar apel pagi yang dipimpin oleh Erwan dengan mengangkat tema pentingnya bersyukur dan mengingat perjuangan sebelum mendapatkan pekerjaan. Dalam suasana penuh kekeluargaan, Erwan menyampaikan pesan motivasi yang menyentuh hati seluruh pegawai pada Senin 14 Oktober 2024. Erwan mengingatkan sebelum mereka menjadi bagian dari BDK Palembang, banyak doa dan harapan yang dipanjatkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Menurutnya, mengingat perjuangan awal ini sangat penting agar pegawai dapat terus bersyukur atas nikmat yang diberikan. Ia mengajak semua pegawai untuk melihat keberadaan mereka sebagai pegawai negeri sipil di institusi ini sebagai anugerah. Kita harus mensyukuri posisi kita saat ini. Setiap rezeki yang kita dapatkan adalah hasil dari kerja keras kita dan itu adalah nikmat yang patut kita syukuri, katanya. Kesuksesan sejati dimulai dari rasa syukur. Ia menegaskan bahwa bersyukur bukan hanya dilakukan di awal perjalanan, tapi harus terus dipupuk setiap hari. Sebagai penutup, ia berharap agar seluruh pegawai BDK Palembang dapat terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya bersyukur dan menghargai setiap langkah dalam perjalanan karir mereka. Melalui kegiatan ini diharapkan pegawai BDK Palembang dapat terus termotivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif serta produktif. Jadi teruslah kita bekerja dengan baik, mengikuti aturan dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita sebelum menjadi PNS ini ya rezekinya barokah. Pengurus Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia atau APWI Provinsi Sumatera Selatan bersilaturahmi ke Balai Diklat Keagamaan Palembang seperti roda kereta api untuk bergerak bersama dalam mencapai kesuksesan bagi Widya Suara. Pada hari Senin 14 Oktober 2024, pengurus Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia (APWI) Provinsi Sumatera Selatan mengadakan silaturahmi ke Balai Diklat Keagamaan Palembang. Ketua APWI Sumsel, Dr. Haji Farhat Syukri menyampaikan harapannya agar APWI Sumsel dapat berkolaborasi dalam memberikan pelatihan dan pendidikan seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang pesat.
Dalam sambutannya, Saifuddin sebagai perwakilan BDK Palembang menyambut baik inisiatif ini. Ia menjelaskan tentang kualitas sarana dan pelaksana BDK, terutama fasilitas Smart Class dan LTP yang merupakan bagian dari transformasi digital dalam pelajaran. Saifuddin berharap AFWI bisa bersinergi untuk maksimalkan potensi ini. Farhat juga menyatakan kekagumannya terhadap kekompakan dan kerjasama tim di BDK. Ia menekankan pentingnya memberdayakan semua anggota AFWI Sumsel untuk siap tampil di media pembelajaran e-learning. Saifuddin menambahkan bahwa untuk mencapai kesuksesan BDK Palembang, semua lini harus bergerak bersama seperti kereta api yang saling mendukung untuk mencapai tujuan. Setelah sesi audiensi, AFWI Sumsel bersama para widyaswara melanjutkan kunjungan ke Smart Class dan studio LTP Palembang, mengeksplorasi lebih jauh inovasi dalam pembelajaran. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, AFWI Sumsel dan BDK Palembang siap bersama-sama menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas. Alhamdulillah ada suatu pengalaman impresif yang luar biasa bagi kami setelah tadi mendapatkan sambutan dari Kepala Balai, dan saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk melihat LTV yang tentunya ini akan memberikan suatu kesempatan bagi widyaswara untuk berinovasi, untuk juga bergerak di dunia broadcast. Kami bangga dan setidaknya ini bisa kami sampaikan kepada pimpinan di BPSDM, alangkah baiknya apabila kita menjadikan BDK Palembang ini khususnya bagaimana pengelolaan dari pelatihan dan juga bagaimana cara memberdayakan widyaswara BDK Agama yang optimal. Kok buram ya hasilnya? Gimana yang editnya? Pusing lu ya! Emang kamu sudah buat video pembelajaran? Sudah dong. Kok cepet banget sih? LTV BDK Palembang sudah menerima produksi video konten pembelajaran bagi guru, dosen, widyaswara, dan tenaga pengajar. Caranya gimana? Ingin berkenalan atau melakukan self-introduction? Seandainya terjadi trauma, Tantangan dunia pendidikan semakin kompleks dengan kemajuan teknologi. Saatnya beradaptasi dengan metode pembelajaran inovatif. LTV TV-nya Balitbang hadir untuk memfasilitasi pembuatan video pembelajaran di studio kami. Tim profesional kami siap membantu Anda menghasilkan konten yang berkualitas. Daftarkan diri Anda segera melalui link berikut ini. Gratis. Balai Diklat Keagamaan Palembang menerima tamu dari Koramil Sukarami, Kodam 2 Sriwijaya, Sersan Mayor Mulyadi dan Sersan 1 Sudomo untuk membahas mengenai skema pelatihan dasar atau Latsar CPNS Mahkamah Agung. Senin 14 Oktober 2024 di BDK Palembang, Kepala BDK Saifuddin bersama Kasubag TU Haji Mukmin dan Mona Arida Oktaria selaku Katim Tenaga Administrasi menerima kunjungan dari Koramil Sukarami, Kodam 2 Sriwijaya. Dalam pertemuan ini mereka membahas skema Latsar CPNS Mahkamah Agung yang akan diikuti oleh 152 peserta. Pelatihan ini terbagi dalam 2 gelombang, dengan gelombang pertama dimulai pada tanggal 25 November 2024 dan gelombang kedua pada 2 Desember 2024. Saifuddin mengungkapkan harapannya agar kedisiplinan yang diterapkan selama pelatihan dapat dijunjung tinggi sehingga para peserta dapat merasakan pengalaman yang positif dan berkesan di BDK Palembang. Mona Arida Oktaria SIP juga mempresentasikan materi-materi yang akan diajarkan oleh pihak TNI dalam Latsar ini.
Ia menekankan pentingnya kerjasama dalam menyampaikan materi yang efektif dan mendidik. Sementara itu, Seda Sudomo menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung suksesnya Latsar CPNS Mahkamah Agung di BDK Palembang. Ia menyatakan kesiapan untuk membantu mendisiplinkan peserta agar setelah pelatihan mereka dapat membawa kesan positif yang berguna dalam karir mereka di masa depan. Dengan semangat kolaborasi, diharapkan Latsar ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan SDM di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pelatihan nanti kita akan berjalan dengan lancar, kemudian aman, tidak kurang suatu apapun. Dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk mempersatukan, tidak membawa atribut masing-masing dari suatu daerah. Maupun dia pengadilan mana. Di sini kita satu, kita keluarga, 10 untuk satu, bukan 1 untuk 10. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rapat persiapan tes seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Balai Diklat Keagamaan Palembang, dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Rapat persiapan tes seleksi kompetensi dasar CPNS Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan di meeting room Balai Diklat Keagamaan Palembang. Turut dihadiri perwakilan Kanwil Kemenak Provinsi Sumsel dan UIN Raden Fatah Palembang pada Senin 15 Oktober 2024. Kepala BDK Palembang Saifuddin menyampaikan perlu mempersiapkan skenario bersama berdasarkan Juknis PKN hingga pelaksanaan kegiatan ini nantinya bisa lancar dan bersinergi antara BDK Palembang, Kanwil Kemenak Sumsel maupun UIN Raden Fatah. Kabak TU Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Win Hartan, membuka sambutannya dengan menekankan untuk mengikuti Juknis dari BKN tentang persiapan penerimaan CPNS dan mengikuti semua aturan serta SOP yang sudah ada. Kabak UIN Raden Fatah Palembang, Bu Adi Asmi, juga berharap saling berkoordinasi bagaimana teknisnya pelaksanaan tes CPNS nanti. Sebab kegiatan ini memerlukan kerjasama yang baik dari BDK Palembang, Kanwil maupun UIN Raden Fatah Palembang. Tes SKD CPNS Kemenak akan dilaksanakan mulai Sabtu 19 Oktober sampai dengan Kamis 24 Oktober 2024 dan bertempat di Gedung Opi Center, Jakabaring. Kali Bapak Dr. Haji Sapitri Irwan untuk mensupport kepada panitia khususnya penerimaan CPNS tahun 2024 di jajaran Kanwil Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Balai Diklat Keagamaan, kemudian lagi UIN Raden Fatah dan Kanwil Provinsi Sumatera Selatan. Harapan kami akan menerima CPNS di wilayah Kementerian Agama ini, CPNS yaitu ASN aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional dalam memajukan Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Diklat Keagamaan Palembang menggelar rapat persiapan menyambut kedatangan tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melaksanakan uji coba audit operasional, tugas, fungsi dan sumber daya manusia di BDK Palembang pada 16 Oktober 2024. Dalam rangka menyambut kedatangan tim audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Saifuddin menggelar rapat persiapan yang dihadiri oleh Kasubag Tata Usaha, Mukmin dan Koordinator WIDI Aiswara Sudarmono. Rapat ini bertujuan untuk membahas uji coba audit operasional yang akan dilaksanakan di BDK Palembang. Dalam kesempatan ini, Saifuddin menekankan pentingnya menyiapkan data eviden yang diperlukan untuk kelancaran proses audit. Saifuddin menyampaikan pentingnya kesiapan pelayanan dan bantuan dalam merapikan dokumen terkait audit kinerja yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober hingga 2 November 2024. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang sudah dipilah-pilah ya, dipilah-pilah untuk menjadi tugas kita masing-masing untuk menyiapkan dokumen yang dimintai. Untuk memudahkan proses, Mukmin menambahkan bahwa terdapat 6 bagian yang telah ditugaskan untuk menyiapkan dokumen sesuai bidang masing-masing. Dokumen yang sudah disiapkan nantinya dapat diupload ke Google Drive yang telah disediakan, namun hard copy tetap disiapkan untuk memudahkan pencarian.
Pada tanggal 16 Oktober 2024, acara penutupan pelatihan penguatan potensi penghulu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Balai Diklat Keagamaan Palembang sukses digelar secara daring. Acara ini dihadiri oleh peserta, narasumber, serta perwakilan dari berbagai instansi, menandai keberhasilan pelatihan yang berlangsung selama 6 hari. Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Anwar, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini terdiri dari 3 hari sesi offline dan 3 hari sesi online. Dimulai dari tanggal 9 hingga 15 Oktober 2024 dengan total 60 jam pembelajaran. Sehubungan telah berakhirnya pelatihan ini, penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait yang telah banyak memberikan bantuan dan partisipasi aktifnya sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepala BDK Palembang Saipuddin menegaskan pentingnya materi pelatihan yang telah disampaikan oleh narasumber. Keberhasilan pelatihan ini lebih dari sekedar mendapatkan sertifikat. Berharap ilmu yang didapat dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari. Dengan penutupan pelatihan ini, diharapkan semua peserta dapat memberikan kontribusi positif serta menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mengakhiri kegiatan pelatihan ini, insya Allah berkah, insya Allah maslahah untuk umat bangsa dan negara. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pelatihan penguatan kepenghuluan bagi P3K se-Sumatera Selatan hari ini jam ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Sahabat LTV, demikian kabar LTV sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Studio LTV menerima pengajuan pembuatan video untuk menghasilkan video yang berkualitas. Daftarkan segera di link pada deskripsi box. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Batang. Saya Nanda Kamtari beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.